Eh, Kalau menurut gue tiga aja sih. Satu tuh kredibilitas lu ya. Nama kita ya Kobas ya. Supaya kalau orang tahu nama kita, kita bagus dimanapun tuh pasti oke banget. Karena sejak gue mulai go public juga nih sekarang orang banyak yang kenal gue karena dari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka memverifikasi juga nama gue dari teman-teman itu. Siap dan Eninku, jadi hari ini di Kobas Podcast Inspirasi Bisnis kita kedatangan tamu seorang bisnismen yang masih muda dan kita kepingin tahu nih bagaimana dia memulai usaha sehingga kita bisa tahu inspirasi bisnisnya. Setuju nggak? Setuju. Dia masih muda loh dia. Iya, jadi bisa menginspirasi juga buat komandan-komandin yang generasi muda, generasi milenial supaya semangat buat buka bisnis sendiri ya kok ya. Iya, itu dia. Oke, langsung aja. Ini dia. Halo. Halo. Panggilannya Tama ya? Tama, Boleh nggak panggilannya. dijelasin dulu Tama profil kamu lah supaya orang-orang ini tahu profil sekilas kamu itu nama, lahir, umur, Ya. single, double, ya kan? Triple. Triple apa tahu? Aduh, triple. Iya. Iya, nama gue sebenarnya Pratama Nugraha. Cuman karena susah, orang Indonesia suka salah-salah kadang-kadang, jadi akhirnya panggil Tama. Ini Tama sebenarnya nama panggilan dari dulu di kantor, dipanggilnya Tama lebih gampang semua orang gitu. Nah, kalau udah married, anak juga udah ada 2. Sekarang umur tuh 32, gue kelahiran 88. Bisnis gue itu kurang lebih itu banyak kan sebenarnya di bidang material building kok. Sama logistik sama software sebenarnya. Itu 3 pilar utamanya lah. Jadi 3 pilar itu ya? Ya, cuman sekarang ya mulai merambah ke yang startup, terus sama yang kecil-kecil, gue juga ada gym, pet shop, dan lain-lain gitu. Oh, oke. Gitu kok. Sebelum kamu mulai bisnis ini, ceritain dong, pernah kerja apa memang langsung terjun di dunia bisnis? Ya, jadi waktu pas 2011 itu gue kerja kok di perusahaan Jepang waktu itu. Toyota Tsusho namanya. 2000 berapa? 2011. 2011. 11. Oke. Ya, 2011 tuh gue kerja di perusahaan Jepang namanya Toyota Tsusho. Itu trading arms-nya dari Toyota mobil. Jadi lebih ke komoditi sama bahan-bahan bakunya gitu lah kurang lebih. Nah itu gue kerja di situ sekitar kurang lebih 6 tahun lebih lah. Nah tuh di situ, nah baru dari sana gue mulai bikin usaha tuh akhir-akhirnya gitu. Oke, itu 6 tahun kan kerja sama orang ya? Iya. Terus kenapa kok terinspirasi, triggernya apa sih kok setelah 6 tahun, gue buka usaha deh. Itu kenapa itu? Jadi ini lucu juga sih sebenarnya. Jadi gue sebenarnya waktu dari 2011 2013 itu gue kerja kan di 2 departemen berbeda tuh ya waktu itu di kantor gue. Jadi gue kerjanya lumayan hektik tapi in returnnya gue tuh punya banyak kenalan orang banyak banget tuh dulu. Jadi gue punya dapat koneksi dari sana. Nah ketika 2014 tuh sebenarnya waktu itu gue rencana mau nikah soalnya. Gue udah lamar istri gue sekarang, terus udah gitu udah lamar, terus udah mau married di 2015. Terus shit happens, bokap cabut sama wanita lain lah gitu. Nah terus akhirnya tempat wedding yang udah di booking, udah dibayar seberapa bagian, bla 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 bla. Akhirnya waktu itu ini duit dari mana nih kalau misalnya bayar tempatnya mahal gini. Bokap gue anyway dulu dia pengusaha di besi baja juga, cuma dia lebih ke kontraktor. Nah jadi waktu itu gue mau bayar uang kawinan gimana caranya kok gini kan. Akhirnya begitu 2014 tuh gue banyak berjibaku jadi calo gitu, ibaratnya lah, join project lah, apa gitu-gitu, masuk Makelar sana lah sini, ya. makelar lah. Terus Komisian akhirnya- ya, komisian. bener, komisian kok, bener. Terus akhirnya gue kerja itu, karena kan memang gue juga dulu di bidangnya besi baja di Toyota Tsusho itu. Nah terus akhirnya banyak bisnis-bisnis kecil yang nggak mau diambil, ya gue yang ambil lah kalau yang kecil-kecil gitu kan. Akhirnya di 2015, akhirnya gue merit, ya udah syukur-syukur waktu itu akhirnya ada dana lah intinya. Ya walaupun dulu 2012 uang belum banyak, tapi udah bisa bayarin nikahnya gue lah waktu itu. Nah akhirnya 2015, usaha gue bisa jalan juga ya ternyata ya. Jalanin tuh akhirnya kok. Jalanin tapi sembari masih kerja. Pertama ya mulainya masih di material building sebenarnya. Terus akhirnya barulah nambah gitu kok ceritanya. Oh, jadi awalnya justru ini ketidakberuntungan menjadi Ya, pengusaha. Iya. Betul. Itu Ya. kayak kalau gue bilang tuh kayak ilmu kepepet sebenarnya. Ilmu kepepet ya, tapi Ilmu kepepet. membuahkan satu pengusaha baru. Betul, 2015 ya, berarti Iya, ini udah 6 tahun ya. Betul. Justru dari yang kecil-kecil itu juga kok, yang mungkin orang lain nggak mau mengambil chance kecil, tapi kata Ma ini mau ngambil chance kecil dan ini hasilnya gitu. Ya, Oke, betul. di material building itu apa yang lo lakuin sih? Bisnisnya seperti apa sih? Jualan barang-barang material gitu atau toko bangunan atau Ya. seperti apa sih yang dilakukan? Sampai hari ini bisa dibilang perusahaan gue tuh distributor material building paling besar di Sulawesi sekarang. Di Sulawesi? Di satu pulau Sulawesi. Sulawesi, betul.
gue itu importir, gue juga pabrik juga. Ada beberapa barang-barang yang juga gue produksi sendiri, tapi ada beberapa barang yang gue import atau beli dari pabrik di lokal juga ada gitu. Intinya sih distribusi. Jadi 6 tahun itu kamu benar-benar berusaha mati-matian. Ya. Boleh nggak ceritain sih seberapa gigi kamu melakukan itu dalam 6 tahun? Ya, mungkin di sini kan orang lihatnya, oh Tama enak banget sekarang udah banyak duit. Udah ya, mencapai hasil. Boleh nggak diceritain perjuangan kamu itu loh, yang mungkin kemarin-kemarin ini pingin tahu kan kadang-kadang orang itu nggak taunya cuma suksesnya sekarang, tapi perjuangannya nggak tahu. Ya. Dulu sebenarnya sih sebenarnya gue kalau masih muda banget tuh nggak terlalu nggak terlalu sederhana banget keluarga gue, karena bokap gue kan juga backgroundnya pengusaha. Cuman memang ketika bokap gue cabut itu kan gue kan terpaksa banget nih harus cari uang kan waktu itu kan. Terus jadi ngumpulin modal terus ya ibaratnya dari uang dulu tuh sampai berapa lama kerja, uang 500 juta tuh waktu itu kan modal gue pertama banget tuh waktu itu, strugglingnya di situ. Bener-bener nih go big or go home nih kayak caranya. Waktu itu kenapa gue mulai juga di Sulawesi, padahal gue orang Malang kok sebenarnya. Pasti orang Malang. Jakarta sama Malang lah. Tapi ngomong Jawa bisa berarti? Gak bisa. Gak bisa ya? Karena lahir gede di Jakarta soalnya. Ya terus jadi akhirnya gue mulai di Sulawesi karena pertimbangan gue kalau gue mulai di Jawa, gue dihantam sama yang gede-gede kayak Kobas ini. Waduh. Ingat ya, mulai ini ternyata strateginya harus mulai dari sesuatu yang kompetitornya dikit ya. Iya, jadi kita bisa kelihatan menonjol ya. Benar, betul sekali, benar. Kalau gue di Jawa, gue dihajar sama yang gede-gede langsung tengkurap mati. Modal gue kan kecil banget soalnya kan. Akhirnya gue di situ ngerti, gue kesana ngerti caranya. Ya waktu itu ya memang harus double job ya. Dan di company gue yang lama pun ya namanya perusahaan Jepang ya. Jadi kan lu kerjanya tuh workload-nya gila-gilaan ya. Makanya ya hasil kayak hari ini sih badan gue hancur, mah gue hancur apa gitu-gitu lah. Cuman anyway, it's okay. Karena begitu pengorbanan gue di dulu double job di departemen, terus gue harus usaha sendiri. Jadi tuh ya pokoknya weekend gue harus pergi ke Makassar untuk ngurusin bisnis gue. Sampai Sabtu Minggu tuh juga kerja berarti? Iya, dulu waktu pertama kali buka, gue angkat besi kok. Tangan gue sampai berdarah-darah semua. Ini sampai hari ini tangan kapalannya masih sisa semua sebenarnya. Jadi perjuangannya itu ya? Iya. Orang lihatnya kan gampang. Hasil. Ya, betul. Udah menjadi orang sukses. Iya, bener-bener. Iya, banyak kok yang bilang, itu mah si Tama dari dulunya udah kaya gitu. Cuma memang ada at certain point di mana yang pas bokap gue cabut tuh, bener-bener semua tuh di take out lah sama dia. Sisain rumah doang yang ada gue sama nyokap gue sama adik gue gitu. Udah saving semua, usaha semua udah bye-bye gitu. Kata-kata terakhir bokap gue itu gini, ini saatnya gue menikmati hidup gue gitu. Udah sign out abis itu, selesai. Hilang udah langsung? Simsalabim langsung. Udah. Terus sampai hari itu masih kontak tapi? Gak ada. Gak tahu. Sekarang dimanapun gak tahu. Gak tahu? Harusnya sih di Malang ya. Di Malang ya? Harusnya sih di Malang. Oke. Kamu kan udah 6 tahun mulai usaha. Mulai kapan mulai ekspansi ke bisnis lainnya? Dari yang main material itu kamu kepikir, wah kelihatannya aku harus ekspansi nih. Itu mulai kapan sih? Berapa tahun terakhir atau mulai kapan? Sebenarnya gue tuh kan karena memang udah di material building ya. Dan di material building itu kan gue ada import juga. Gue pikir ini import kayaknya gue harus punya logistik sendiri nih. Forwarding akhirnya gue bikin. Sudah gitu, tapi gue di company gue juga gue butuh sistem. Nggak tahu kalau Kobas pakai sistem apa tuh di kantor. Gue pakai Accurate waktu itu. Nah Accurate akhirnya gue jadi konsultannya Accurate gitu. Registered konsultannya Accurate. Nah itu di situ gue ngembangin tuh. Terus ternyata 3 pilar ini bisa gede, cepet gitu. Oh ya udah bagus. Akhirnya tuh dalam waktu 3-4 tahunan lah itu benar-benar eksponensial tuh 3-3-nya. Dan kalau di logistik itu sama di software nggak terlalu padat modal kok. Jadi lebih gampang ekspansinya. Yang penting kenalan, lu bisa ngerjain project, bisa dapat profit gitu. Nah, jadi akhirnya begitu udah 4 tahun oke, nah makanya nih sekarang gue baru mulai ini itu gitu. Oke, tapi aku bisa ngambil kesimpulan seperti ini. Jadi ternyata nggak ngawur-ngawuran ekspansinya. Jadi ekspansinya itu yang mendukung bisnis awal lo. Bisnis utama. Contoh kayak aku juga sama nih, dari main tinta, terus main printer, terus main server, terus main solusi, sekarang main software. Memang kemarin aku juga main buka logistik juga, tapi untuk punya aku. Nggak untuk melayani orang lain. Oke. Yang tadi aku bilang itu. Jadi aku maksudnya lininya tuh yang mensupport bisnisku. Mirip ya? Kobas servis juga sama. Benar. Benar ya? Kurang lebih sama kalau secara bisnis ya? Ya bedanya Kobas versi yang besar sekali. Enggak sama, mungkin sama enggak lah. Dia udah punya pabrik, saya belum punya pabrik. Kalau saya kan trading doang. Jadi kemudian jangan ekspansi kalau di luar core bisnis kita ya. Tapi kalau mensupport itu mungkin intinya di situ ya? Ya kalau pertama-tama kita belum punya cash cow, menurutku jangan dulu lah. Nanti begitu udah punya cash cow, kita baru ekspansi ke yang non gitu. Nah terus itu kan ada di belakangnya ada 2 grup ya. Boleh nggak ceritain kalau yang tadi ada namanya? Ya, grup Mauna sama Zeto. Ah itu sebenarnya boleh ceritain Mauna sama? Ya. Sama satu lagi? Zeto. Nah itu coba ceritain nggak yang Mauna dulu terus Zeto? Ya. Sebenarnya Mauna sama Zeto sebenarnya bisnisnya overlap semua sih. Cuman memang kebetulan ada sedikit shareholdernya agak beda sedikit gitu. Di Zeto itu gue ada partner, di Mauna itu
gue ada partner tapi gue di situ lebih mayoritas lah gitu. Nah terus tapi bisnis itu mirip-mirip, kurang lebih semua sama. Material building juga, kalau Mauna itu cuman memang lebih ke distribusinya. Jadi kita ada pabrik tandon, terus baja ringan, terus kita juga ada OEM kayak selang, terus kita bikin sealant, terus kita ada distribusinya juga di Makassar, Palu, sama Jakarta. Terus kita juga ada gudang di Surabaya juga, cuma gudangnya sewa sih kalau di Surabaya. Kita lebih bisnis trading untuk bahan bakunya aja gitu. Kalau Mauna tuh lebih ke yang general trading untuk distribution yang ininya, si material buildingnya sebenarnya. Nah kalau itu yang tadi gue bilang di logistik sama di softwarenya di situ. Oke. Kalau untuk si Mauna sama si Zeto Group ini itu udah dari tahun berapa? Itu 2015 itu. 2015. Oh dari 2015 itu? Iya, 2015. Oke, lanjut lagi tadi kalau yang Zeto Group ini kan logistik dan software. Ya. Ya kalau software saya kemarin sempat pakai Accurate. Ya. Dan saya sekarang ganti Navision. Karena kan kapasitas bisnisnya kan naik ya. Jadi kalau pakai Accurate itu udah nggak bisa lagi, harus pakai Navision. Terus saya memang ada beberapa bikin software juga. Terus ya ada software namanya kita Ayo Absen. Jadi absen secara online. Oke. Tapi kita belum jual belikan, tapi masih internal. Kita ada Ayo HRIS. Sama untuk internal saya masih sekarang ini masih internal saya. Oke, lanjut lagi tadi startup yang bisnis Seiko Group. Ya kan? Itu yang dikerjakan apa itu? Kalau secara software kan berarti kamu salah satu startup, ya kan? Kalau sekarang produknya apa aja? Kalau di Seto sih sebenarnya kita sekarang belum bangun software kita sendiri. Kita masih jadi software consultant sebenarnya untuk instalasi di perusahaan-perusahaan ya macam-macam lah, perusahaan retail, perusahaan distribusi, pabrik dan lain-lain lah gitu. Cuma kalau yang startup itu sebenarnya gue lagi ngembangin startup itu di logistik sama di pet shop kok sebenarnya. Oke, bisa ceritain nggak seperti apa kalau di logistiknya seperti apa, di pet shopnya seperti apa? Kalau di logistik itu gue berangkatnya kepikiran dari gini, gue banyak banget beberapa including mertua gue sendiri sebenarnya bisnisnya itu forwarding kadang-kadang tuh suka naik-naikin biaya gitu. Harusnya si importir nggak harus bayar segitu jadi bayar segitu gitu. Akhirnya kan nilai jual pokoknya kan jadi naik tuh kan. Nah gue pikir gue pengen ciptain platform di mana nih orang-orang oknum-oknum nakal nih nggak bisa nakal lagi gitu. Jadi gue pengen bikin marketplace untuk logistik tapi untuk ekspor impor forwardingnya gitu. Nah itu gue startup di bidang logistiknya itu. Kalau di bidang pet shop itu basically gue sebenarnya kebetulan gue kan sekarang lagi diskusi sama Coach Chandra dari Indogen ya. Itu beliau punya koneksi banyak ke Jetro, Korean Trade Association. Nah itu banyak banget perusahaan dari Jepang sama Korea yang mau masuk ke Indonesia. Tapi mereka nggak ngerti cara cari partnernya gimana. Nah Coach Chandra ini salah satu appointed partner untuk cari partner di Indonesia untuk mereka. Nah contohnya salah satunya banyak perusahaan pet food producers di situ yang pengen ekspansi ke Indonesia. Jadi gue menawarkan gue buka chain sebanyak-banyaknya. Lu bantu gue support untuk financial capitalnya, tapi nanti gue pakai barangnya lu kayak gitu. Semacam gitu lah, exchange. Sama lah. Kalau aku kan juga kemarin bikin Ayo Absen itu kan tujuannya supaya sales-sales saya tuh nggak nakal. Jadi udah nggak bisa lagi, mereka harus visit online. Itu bener banget. Ya kan? Jadi mungkin dari ide-ide itulah ya. Itu boleh ngobrol tuh nanti kita. Even location-nya dimatiin pun tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Dia kalau gitu jadinya nggak absen dia. Iya, bener. Kita lagi persiapan. Kita juga ada sistem juga yang saat ini memang kita belum jual. Kita hanya untuk pakai internal. Kecuali marketplace kita lah. Kita kan persiapan bikin marketplace juga. Raja IT. Ya mungkin kurang lebih kalau Raja IT kan e-commerce. E-commerce-nya. Kalau yang ini kita namanya Raja Store. Jadi Raja Store itu akan jadi marketplace seperti Tokopedia gitu, dengan konsep yang agak berbeda menurut ide saya gitu. Menarik. Gue baru kemarin ngobrol soal 3PL dan 4PL sama venture capital lah. Itu good business banget tuh. In the next coming 5 years deh, gila-gilaan. Karena gue lihat masih ada kesempatan, tapi memang berat untuk melawan kapital. Tapi dengan bambu runcing harusnya bisa. Bambu runcing kita buktinya bambu runcing Indonesia bisa menang kan. Nih guys, pelajarin juga, lu kalau udah sukses, lu gak boleh tuh sombong. Padi makin berisi tuh makin merunduk nih kayak Kobas. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Oke, lanjut lagi Tam. Terus ke depan rencana kamu selama pandemi lah, kita ngomong selama pandemi ini apa sih yang dilakukan perusahaan kamu? Apakah ada kendala, ada tantangan nggak selama pandemi ini, bisnisnya naik atau tetap atau turun? Jujur sih kalau di bidang material building gua nggak ada penurunan sama sekali ya. Cuma memang capital kita kesedot banyak karena sekarang harga komoditi lagi naik banget soalnya semuanya. Cuma kalau di bidang logistik memang jujur itu lumayan terpengaruh. Tapi ya nggak hurting our company juga karena kita masih sehat semuanya sih. Jadi kita malah sekarang di pandemi ini kita punya waktu lebih banyak untuk kembangin startup sebenarnya. Karena fasenya lebih pelan jadi kita punya banyak waktu lain untuk kerjaan yang lain gitu. Kalau kita sih malah ambil positifnya aja sih sebenarnya. Oke, lanjut. Gimana menurut kamu kan seorang pengusaha sih? Boleh nggak kasih
tips-tips atau apapun itu yang menurut kamu penting untuk menjadi seorang pengusaha? Oh. Dari diri kamu kan pasti punya, setiap pengusaha pasti punya beda-beda ya. Benar. Kira-kira apa sih dari pengalaman lu yang bisa di-sharing ke kompan-kompan supaya mendapatkan sedikit secerca tips gitu? Kalau menurut gue 3 aja sih. Satu tuh kredibilitas lu ya. Nama kita ya Kobas ya. Supaya kalau orang tahu nama kita bagus dimanapun tuh pasti oke banget. Karena sejak gue mulai go public juga nih sekarang orang banyak yang kenal gue karena dari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka memverifikasi juga nama gue dari teman-teman itu. Kalau misalnya gue dulu punya nama jelek pasti gue hari ini jelek, ya kan? Satu. Terus kedua juga konsistensi ya. Kalau orang usaha tuh nggak kayak orang kerja. Kalau orang kerja kan misalnya kadang-kadang kita lagi males, hari ini tidur dulu mas santai-santai, besok baru ngerjain lagi gitu kan. Itu bisa begitu. Kalau usaha kan kita tiap hari ngejar terus kan. Karena kita punya tujuannya jelas kan mau ngapain. Nah ketiga sih, ini yang gue juga masih pelajarin sebenarnya. Harus selalu bersyukur. Karena gue ngeliat banyak teman-teman gue yang ngejar usahanya mereka tuh sampai getol-getolan banget. Begitu nggak sesuai ekspektasi mereka, akhirnya mereka tuh stres, depresi gitu. Nah gue tuh selalu dimana pengen tuh, aduh ya udah kalau misalnya nggak nyampe sana ya udahlah nggak apa-apa, nanti gue coba lagi gitu. Pengen selalu bersyukur, yang penting gue udah gini, untung gue nggak gini gitu. Itu gue lagi belajar banget tuh kok kayak Jadi gitu. seperti orang Jawa lah ya. Udah jatuh, untung nggak ketabrak. Nah, udah betul, jatuh kan. betul, ya. Jadi apapun untung. Iya betul. Bener ya? Ya bener ya, karena gue orang Jawa juga kali ya. Iya. Oke, gimana sih menurut Tama tentang networking? Kamu kan ikut di klub mobil juga ya? Iya. Ya kan kemarin dapat naiknya mobil Mustang. Ya. Ya, itu penting nggak sih bernetworking dengan ikut komunitas seperti itu menurut seorang Tama? Ya kalau menurut gue sangat penting ya, karena gue juga lagi bergelut banget sama startup, jadi kan gue aware banget nih sama industri 4.0 sama 5.0. Kedepannya ini kan di 5.0 itu sebenarnya nanti lebih ke social commerce, which is kita tuh community, social community gitu. Jadi menurut gue tuh penting banget untuk kita bersosialisasi biar kita kenal banyak orang gitu. Di komunitas mobil itu ada nggak yang dilakuin kamu dalam bernetworking, nambah temen, nambah relasi? Sebenarnya ya untuk menambah teman, nambah relasi, gue dengan di sosial media sekarang aktif banget ya. Apalagi sekarang Instagram udah lumayan oke, itu sama Clubhouse juga udah oke kan. Jadi gue punya dapat banyak teman banget tuh dari situ. Dan dari bulan Oktober gue mulai aktif di Instagram, gue punya dapat customer sama partner bisnis juga beberapa udah ada malah sampai sekarang. Itu the power of sosmed. Betul, the power of networking. Nggak salah kamu juga sharing-sharing pengalaman di sosmed ya? Ya. Ngapain aja tuh di sosmed sekarang? Sharing-sharing sharing-sharing bisnis juga ke teman-teman juga? Iya, gue warnanya gue tuh gue pengen ini kok sharing bisnis ke orang tentang bisnis gue sendiri gitu. Jadi gue nggak pengen, kadang-kadang orang juga kadang-kadang gue lihat banyak tuh ya kayak motivator gitu ya. Mereka tuh mentor-mentor ngajarin bisnis tuh kayak terlalu gampang. Pokoknya usaha pasti bisa atau apa pasti bisa, tapi lu melupakan fundamental lain, misalnya lu harus punya teman, lu harus punya koneksinya, lu harus punya knowledge-nya juga gitu. Yang penting usaha pasti bisa, Kalau zaman dulu mungkin ya 30 tahun, 40 tahun lalu lu masih bisa kali ya, karena kan kompetitor belum banyak. Hari ini kan di setiap pengkolan banyak orang pinter. Gak bisa kayak gitu lagi gitu kan. Jadi yang dijual hanya manisnya ya, tanpa Iya, betul. tahu prosesnya ini juga. Nah, itu gitu. yang selalu orang lihat tuh segampang itu. Padahal Hasilnya, iya. Padahal nggak segampang itu. Betul sekali. Betul. Oke, lanjut lagi. Tadi di bisnis itu udah ada nih. Dengar-dengar kan expand lagi nih, ada gym. Ya. Terus aku dengar ada depo semut. Depo semut tuh retail kamu. Ya, depo semut. Boleh nggak dijelasin depo semut, terus ada gym juga kan? Ya. Ngurusnya gimana sih, banyak bisnis gitu? Oh, jadi kalau di tempat gue itu kita punya tim intinya tuh kok. Kurang lebih tim itu tuh ada hampir 10 orang lah. Mereka tuh yang tiap minggu pasti ada report ke gue untuk bisnis-bisnis masing-masing gitu. Nah itu nanti kalau ada masalah, biasanya nanti mereka bakal ngomong di meeting mingguan kita, nanti bakal gue yang turun ke bawah biasanya gitu. Cuma selama nggak ada masalah, biasanya kita di atas. Tapi gue juga belajar dari perusahaan dulu gue kerja. Gue menciptakan sistem di mana setiap departemen tuh mereka bersinggungan. Punya KPI masing-masing, berantem masing-masing. Jadi mereka juga nggak bisa berkoalisi untuk untuk aneh-aneh sama perusahaan gitu. Jadi gue memang sengaja bikin ekosistemnya tuh lebih pro ke perusahaan gitu. Makanya jadi gue dengan perusahaan banyak, gue punya timnya, jadi timnya pun bisa ngurus perusahaannya. Jadi tim inti ada yang ngurusin ini, Ya, nanti betul. Semuanya ya kayak GM ya, pendelegasian tugas lah ya. Betul. Bener ya? Benar. Kalau gym di mana gym? Udah di mana tempatnya kalau gymnya? Gymnya sekarang di Green Lake, Jakarta Barat. Iya, itu so far so good. Kemarin sebenarnya gue bikin gym itu gue mau masukin ke startup juga. Cuman
baru 2019 bangun, 2020 corona. Iya, jadi ya udah tengkurap dulu sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ke depan kira-kira apa lagi yang mau dilakukan oleh seorang Tama dalam bisnis? Mau ngembangin ini atau ada lagi yang incar-incaran mau main F&B kayak atau apa? Ke depan kira-kira 1-2 tahun ke depan mau pengembangan kemana? Mau buka Raja Saya sebanyak-banyaknya. Iya. Cuan ribuan orderan tiap hari. Iya. Kebetulan saya yang untuk Kemang udah balik modal. Wih, gila. Dalam 3 bulan balik modal saya. Luar biasa. Terima kasih. Bayangin buat guys, 3 bulan balik modal. yang sudah makan. Modal. Oke, terus kita mau lanjut lagi. Kemarin kan sempat bersinggungan terkait persepsi kamu tentang penjual ludah. Kalau saya kan gini, kalau saya berprinsip kita pun ini sekarang ya penjual ludah. Tinggal kita lihat positif negatifnya betul, kan. Betul. Nah, kalau dari seorang Tama gimana sih menurut kamu tentang persepsi penjual ludah itu? Ya, menurut gua penjual ludah tuh apa ya, terms yang sangat ini ya, sangat gak produktif, sangat jelek kalau menurut gua. Karena ada beberapa orang juga yang udah cerita ke gua, suaminya itu konsultan untuk accounting. Dia pengen nge-share ilmu accounting consultant tapi takut dibilang penjual ludah katanya. Karena persepsi penjual ludah ini udah kuat banget. Dan gue lihat dia tuh ya orang biasa aja, orang kerja profesional. Dia mau share ilmu ke orang tapi dia takut akhirnya karena takut dibilang penjual ludah. Jadi menurut gue nih terms yang gak bagus banget sih. Gue dan beberapa teman gue juga sekarang lagi pengen bikin campaign untuk ngapus terms penjual ludah ini. Karena lu ngajarin ilmu atau enggak, lu kasih tahu seseorang sesuatu yang lu tahu, kalau misalnya orang itu nggak bisa, ya bukan tanggung jawab kita kan. Kita kan udah kasih tahu dia, kita pengen dia bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, contohnya kayak guru-guru ngajarin jadi businessman gitu, misalnya guru tapi belum tentu semua orang di kelas itu jadi businessman kan. Bisa aja ada yang misalnya masih kerja profesional juga kan. Jadi menurut gua dengan pengertian penjual ludah yang kalau misalnya lu ngajarin sesuatu, lu harus ngelakuin itu juga. Kalau enggak lu cuma jual ludah doang, menurut saya tuh nggak bagus lah, nggak bagus. Itu memang campaign itu kelihatannya saya harus ikut juga. Karena menurut saya gini, kayak contoh saya pengusaha sukses. Saya punya keterbatasan dalam mengajarkan orang. Ya. Mungkin dengan bisa kolaborasi dengan orang lain. Nah, mereka mengajarkan itu kan dia juga belajar. Ya. Nah, mungkin kalau namanya oknum ya pasti di semua bisnis pasti ada oknum. Ya betul, ya kan? betul. Tapi kalau kita contoh misalnya kita mengajarin orang, ya atau kita bikin buku, masa bukunya gratis? Gak mungkin dong. Iya, itu dia. Ya kan kalau memang itu kan baik dari kita sendiri. Lu mau ikut apa enggak? Lu mau beli apa enggak? Bener enggak? Tinggal dilihat aja nih, ini kira-kira orangnya capable enggak? Ya, betul. Bener enggak? Nah, itu campaign itu. Jadi menurut saya memang harus dihapuskan istilah itu. Karena kasihan mereka-mereka yang memang ingin sharing. Ya kan, memang ingin memberikan inspirasi bisnis, berbagi bisnis. Bener enggak? Itu dia. Namanya. Betul. Iya. Makanya kemarin abis ngobrol juga sama Bro Gema. Kita lagi mau bikin campaign, nanti kita kumpul-kumpulin orangnya untuk benar-benar supaya istilah penjual ludah ini tuh udah nggak ada lagi deh. Karena semua orang jadi sekarang ngomongnya begitu. Kalau ada orang ngajar, ini mah penjual ludah, ini mah penjual ludah. Jadi orang tuh mispersepsi semua sekarang gitu loh sama konsepnya. Lu mau belajar sesuatu ilmu, lu dapat ilmunya tapi lu bilang dia penjual ludah gitu. Jadi udah nggak bagus lah, nggak produktif banget. Lagi pula kalau memang bayar, ya memang kalau kita ilmunya mahal, nggak mungkin gratis juga. Betul. Bener dong. Ya kalau kamu andaikan nggak mau ikut ya sudah kan. Iya betul. Iya kan makanya. tidak dipaksakan juga. Iya benar. Dan nggak semua, misalnya contoh guru nggak semuanya juga sukses kan. Tapi dia punya kemampuan untuk mengajarkan. Iya betul. Ya tinggal itu penting buat kamu apa nggak, bener ya? Exactly. Oke, ini terakhir kali. Pernah nggak kamu masuk dalam titik terendah kamu? Ini kelihatannya kan sukses, hebat, yang rintisnya juga lancar, ekspansi. Tapi pernah nggak sampai satu titik kamu tuh bener-bener sempat hampir menyerah. Kalau dalam usaha nih, mungkin karena usaha gue baru 6 tahun kali ya, jadi masih belum ada sih. Cuman kalau mau ngomong titik terendah banget, yang tadi gue bilang bokap gue cabut itu kok. Itu tuh kayak literally 1 bulan setelah gue ngelamar istri gue tuh. Terus tiba-tiba ada masalah di rumah, terus bokap cabut gitu aja, terus udah sign out ninggalin keluarga gitu aja kan. Terus kayak... Ini kamu ya sama istri ya? Waktu pas 2015 betul. Ini kamu? Iya. Loh, nggak kelihatan ya? Iya. Kok beda ya? Dulu ini kurang lebih 12 kilo lebih kurus daripada ini. Iya, ini kelihatan gede banget ya? Iya, benar. Oh, ini? Ya, ini dulu waktu pas 2015 kok. Waktu pas gue balik. Naik 12 kilo? Iya, 12 kilo selama berapa tuh? Dari 2015 sampai sekarang. Ya, tapi gayanya mirip Christopher juga. Memang banyak ngomong mirip Christopher ya? Gitu Gaya-gayanya iya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Terus itu titik terendah kamu? Iya, kalau menurut gue sih itu benar-benar yang gue depres karena waktu itu kan gue pikir life gue, ya udahlah lumayan nih, udah guarantee gue bisa bantu bokap gue, ada usaha, ya udah gue lanjutin aja ya, beres gitu, nggak terlalu harus pusing gimana banget. Yang penting gue sekarang cari ilmu dulu di
kantor ini, ntar abis itu gue gabungin sama perusahaan bokap gitu. Ternyata siapa tahu, yang tahu tiba-tiba bokap cabut, berubah pikiran, sign out semua lah, udah nggak ada ini. Aku pengen tahu, gue gali dikit boleh Iya, ya? boleh. Maksudnya bokap kamu sampai hari ini kamu masih kesel nggak sama bokap kamu? Sekarang sih, waktu pas awal-awal jujur kesel banget sih. Karena itu pun gue breaknya bener banget tuh karena gue juga marah banget waktu itu sama dia. Karena waktu itu lucu ceritanya tuh, waktu itu gue mau merit, gue mau bikin beberapa dokumen lah yang harus dibikin di RT RW gue gitu ceritanya. Terus tapi karena waktu itu tuh tiba-tiba RT RW bilang, itu lunasin dulu uang kebersihan. Nah terus gue nanya tuh ke bokap, Pak ini belum bayar ini kemarin gitu-gitu, untuk bayar uang kebersihan gitu ya. Terus kayak gitu, gue ngeluh gitu, karena waktu itu gue kerja capek banget kan. Gue bilang, nih gue mau ngurusin nikah, gue masih mau kerja, masih mau ini, tuh ribet banget nih, gue bilang gitu. Terus dia marah tuh waktu itu, ngebentak, terus marah tuh. Terus waktu itu gue marah banget langsung, karena ketika dia keluar rumah pun gue masih nggak terlalu pusingin gimana banget gitu. Ya udahlah kalau emang lu mau cabut gitu, ya udah mau apa lagi gitu kan. Gue cuman dengan dia langsung pro ke orang itu, terus langsung kayak ninggalin keluarga gitu yang udah selama ini dari merintis dari susah sampai dia punya usaha tuh ya kan keluarga yang bantuin dia semua kan sebenarnya kan. Ya maksudnya inilah mensupport dia selalu gitu kan. Terus akhirnya dia kayak ninggalin, ya udah nih saatnya gue mau nikmatin hidup gitu kan. Nah itu gue stres banget karena gue waktu itu gila nih, selama ini yang gue pikir bakal gue jalanin udah nggak ada semua mati deh gitu. Terus ya udah cek uang tabungan, terus ya udah coba ini coba itu, ya udah akhirnya jadi bisnis kan. Cuman dulu gue kesel, tapi sekarang gue pikir-pikir kalau dia nggak cabut gue nggak ada hari ini juga. Sampai hari ini gue masih di bawah keteknya dia mungkin gitu kan, masih di bawah kakinya dia gitu. Jadi ya gitu sih kok kalau gue boleh cerita dari titik terendah sampai sekarang ya. Ada fotonya tadi katanya ya? Di kapal itu? Yang foto di kapal. Tapi masih ingat wajah bokap, masih ingat? Nah ini. Enggak. Ini bukan Bukan gue bokap? sih. Bukan. Ini tuh dulu waktu pas gue kerja di Toyota Tushio. masih kurus nih ya? Masih kurus, betul. Nah ini nih sosok yang gue anggap sebagai bokap gue sendiri sebenarnya, tapi udah almarhum sekarang. Dia ini mentor gue di perusahaan gue yang lama, dia ngajarin gue benar-benar dari nol. Ini orang Jepang nih? Orang Jepang. Berarti kamu bisa ngomong Jepang? Inggris ya? Skoshi. Oh, dikit-dikit. Nah, jadi dia yang benar-benar ngajarin gue dari nol, semua koneksi-koneksi, kenalan-kenalan tuh dia ngajarin semua. Terus ya ini bisa dibilang kayak sosok bokap gue lah gitu. Cuman dia terakhir kali dia meninggal udah gara-gara cancer. 3 tahun lalu dia meninggal baru. Ini waktu itu gue lagi di kapal, jagain loading barang karena waktu itu gue lagi ada project mau ke Australia soalnya. Ini gue juga. Kurus banget ya, kurus beda banget ya. Iya. Sekarang udah sejahtera bos. Iya. Kemudian gue ini udah sejahtera. Lagi mau diet juga, Iya, diet keto aja. Jadi lagi mulai juga gue mau diet keto. Oh gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih ya Tama. Boleh nggak terakhir kali pesan-pesan buat komandan-komandanku yang nonton, yang selalu kamu pegang quote ataupun yang kamu selalu pegang untuk menjadi seorang pengusaha itu apa sih? Pesan-pesan terakhir penutup buat komandan-komandanku. Sini. Oh ya, yang penting kalau menurut gua buat yang masih muda, lo orang harus tetap jaga nama kalian, jangan sampai bikin bercak-bercak jelek di dalam inilah jalan cerita hidup kita gitu. Karena menurut gue sekarang sosial media udah gila-gilaan banget. Jadi lu jangan sampai bikin nama lu rusak sendiri gitu. Itu satu. Karena kita juga akhir-akhir ini banyak ngeliat banyak orang yang rusak namanya sendiri. Akhirnya nanti dia rugi sendiri. Mungkin sekarang belum kerasa. 5-10 tahun lagi ketika dia mau kerja yang apapun pasti bakal susah. Nah, kedua, ya lu harus konsisten. Jangan sekarang tuh karena banyak banget mentor-mentor yang berpikiran kayak lu mau bisnis tuh gampang banget. Terus semua tuh pasti jadi, semua pasti bisa, semua pasti sukses gitu. Karena lu harus enjoy the process juga, lu harus ngerti juga apa yang dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut kalau menurut gua. Terus ketiga, yang tadi gua bilang, selalu merasa bersyukur. Jangan terlalu menuntut, jangan terlalu muluk-muluk banget dari awal. Lu harus realistis lah gitu. Dah itu aja sih kok. Oke, terima kasih Tama. Terima kasih komandan-komandanku udah nonton Kobas Podcast. Semoga acara ini menginspirasi kita semua. Salam bengis. Salam bengis. Thank you.